Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia, kata tanya, dan tangga nada diatonis mayor. Kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Ada anak yang sedang menghirup udara pagi dan terasa sejuk. Kemudian gambar yang satunya, nih yang atas, ini adalah orang yang sedang bernafas, memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Jadi pada dasarnya bernafas itu adalah memasukkan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau disebut CO2. Selanjutnya, berikut ini adalah organ pernafasan manusia. Ada 7, yang pertama adalah hidung, yang kedua ada faring, kemudian laring atau jakun atau tekak, kemudian ada trakea atau batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkeolus, dan alveolus. Kita akan membahas untuk yang hidung terlebih dahulu. Jadi hidung ini adalah tempat masuk dan keluarnya udara. Terdapat rambut-rambut halus dan tebal di dalam hidung, itu gunanya untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Mungkin kalian pernah menemukan kotoran pada hidung kalian, atau kita sering menyebutnya dengan upil. Nah, itu adalah kotoran-kotoran yang tersaring oleh rambut-rambut halus yang ada pada hidung. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai faring. Faring di sini adalah persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Nah, ini nanti Bu Arin jelaskan melalui gambar ya, biar lebih jelas. Kemudian yang ketiga ada laring atau tekak atau juga jakun. Ini terletak pada bagian belakang faring. Selanjutnya ada trakea. Di sini terdapat jaringan silia yang bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri-bakteri yang masuk. Ada bronkus, yaitu percabangan dari trakea dan terdiri dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian ada bronkeolus, ini merupakan percabangan dari bronkus. Sedangkan yang terakhir alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Nah, di dalam alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini nanti bentuknya seperti buah anggur, jadi bulat-bulat seperti itu. Ada di dalam paru-paru kita. Selanjutnya, nah ini berikut adalah gambar organ pernafasan manusia. Jadi organ pernafasan manusia yang pertama yang tadi kita pelajari yaitu hidung. Dari hidung kita masuk ke faring. Faring di sini adalah percabangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jika kita masuk ke laring, ke faring, ini nanti masuknya ke saluran pernafasan. Tapi jika kita masuk ke kerongkongan, ini akan masuk ke saluran pencernaan. Nah, kita akan belajar untuk pernafasan ya. Jadi kita fokusnya ke situ. Jadi dari hidung ke faring, kemudian ke laring, kita masuk ke trakea di sini. Setelah ke trakea, ke bronkus. Nah, bronkus itu ada di sebelah sini. Bronkus di sini ini bercabang dua. Ada bronkus sebelah kanan dan bronkus sebelah kiri. Kemudian di ujung bronkus ini bercabang kembali. Cabang ini disebut bronkeolus. Nah, ini jadi bronkus, ini ada cabang-cabang, ini namanya bronkeolus. Nah, bronkeolus ini bercabang-cabang juga, yaitu terdapat alveolus. Alveolus ini bentuknya seperti anggur, seperti ini. Nah, selanjutnya, ini adalah sistem pernafasan manusia. Jadi, ini sudah diringkaskan. Yang pertama adalah hidung, hidung ke faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, selanjutnya ke bronkus, bronkeolus, dan terakhir ada di paru-paru atau alveolus. Di alveolus ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan belajar untuk memahami teks bacaan dengan kata tanya. Nah, dengan menjawab pertanyaan, kita dapat mengetahui informasi penting dari bacaan tersebut. Kemarin
untuk pembelajaran yang pertama sudah pernah Ibu jelaskan juga. Jadi kita di sini sekarang hanya akan fokus mengenai kata tanya dan nanti kalian praktekkan untuk membuat suatu pertanyaan. Jadi kata tanya itu ada beberapa. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, apa di sini adalah menanyakan suatu isi atau pokok bahasan. Kemudian di mana ini menanyakan tempat, kapan ini menanyakan waktu, kemudian siapa ini menanyakan tokoh atau orang. Kemudian mengapa ini menanyakan tentang suatu sebab atau suatu alasan, bagaimana ini menanyakan suatu proses. Sedangkan yang berapa ini menanyakan jumlah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Untuk kali ini, kita akan fokus untuk belajar mempelajari tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan yang berjenjang. Nah, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada diatonis mayor ini memiliki interval atau jarak yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kalian bisa perhatikan di sini, ini adalah, nah, yang atas ini adalah interval nadanya. Kemudian yang tengah ini adalah nama nada. Nada C, nada D, nada E, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ini adalah tangga nada berjenjangnya. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, dan do. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Yang pertama, ini lagunya biasanya bersifat riang, ceria, gembira. Kemudian lagunya ini bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada sol atau nada mi dan diakhiri dengan nada do. Nah, contoh lagunya ini adalah Hari Merdeka, Dari Sabang sampai Merauke, Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Berkibarlah Benderaku, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari di internet. Nah, intinya kalau nada tangga nada diatonis mayor ini lagu-lagu yang bersifat gembira dan bersemangat. Itu pasti tangga nadanya adalah diatonis mayor. Selanjutnya, ini untuk tugas hari ini yang pertama, kalian tuliskan urutan sistem pernafasan manusia. Tadi sudah dijelaskan di awal, dimulai dari hidung dan seterusnya. Nanti kalian tulis, kalian pelajari lagi. Kemudian yang kedua, buatlah 3 pertanyaan beserta jawabannya. Mengenai apa? Mengenai sistem pernafasan manusia. Jadi kalian buat 3 pertanyaan saja menggunakan kata tanya yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kalian pilih 3 saja kata tanya, kemudian kalian buat pertanyaannya, kemudian kalian jawab. Isinya mengenai sistem pernafasan manusia. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan apa yang kamu ketahui mengenai tangga nada diatonis mayor. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.